Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Khairul Bari Misdianto, mahasiswa PGMI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, akan menyampaikan materi tentang validitas dalam pengukuran dan penilaian di dalam mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Aminatuz Zahriyah, MPD. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang validitas dalam penilaian dan pengukuran di dalam pembelajaran, perlu kita mengetahui terlebih dahulu tentang validitas ini. Nah, validitas ini menunjukkan pada sejauh mana suatu alat ukur itu mampu mengukur secara tepat pada apa yang mau diukur. Nah, validitas merupakan penguji yang paling mendasar dan mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Artinya, jika suatu tes tidak mempunyai validitas yang tinggi, maka kesahihan tes tersebut masih diragukan. Nah, validitas ini tidak hanya ditunjukkan untuk mengukur ketepatan tes, tapi juga digunakan untuk mengukur instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian atau pengukuran, validitas harus mampu mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang diungkapkan secara tepat dan benar, seperti situasi dan kondisi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya adalah tentang pengertian dari validitas. Menurut Azwar tahun 1986, validitas ini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, suatu skala atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukurannya. Ya, yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan dalam validitas. Nah, yang pertama adalah mengacu pada materi yang hendak diujikan. Yang selanjutnya mengacu pada hasil dari suatu tes. Yang selanjutnya berkaitan dengan derajat dengan istilah validasi tinggi, sedang, atau rendah. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat adalah mengacu pada penggunaan hasil evaluasi. Nah, di dalam validitas ada dua unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah validitas suatu tes harus menunjukkan suatu derajat tertentu. Ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Lalu yang kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan spesifik. Baik, selanjutnya adalah macam-macam validitas. Di sini kami menyajikan ada 5 macam dari validitas yang kami sajikan. Yang pertama adalah validitas logis, validitas empiris, validitas isi, validitas konstruksi, validitas prediksi. Validitas logis. Nah, istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika. Atau validitas logis sering disebut juga sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada, sehingga validitas logis
tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Yang selanjutnya adalah validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sehingga sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Yang selanjutnya adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi digunakan untuk mengukur sejauh mana tes mencerminkan apa yang akan diukur dari kemampuan siswa sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Validitas isi mengukur lebih pada ranah kognitif siswa seperti yang tercantum dalam kurikulum. Yang selanjutnya adalah validitas konstruksi atau konstruksi validity. Validitas konstruksi menitik beratkan pada tes yang setiap butirnya membangun setiap aspek berpikir yang disebut dalam kompetensi dasar. Validitas ini biasanya dipakai untuk mengukur kesahihan apabila aspek psikologi seperti minat, bakat, kelelahan, intelijensia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan dengan pengujian validitas konvergen, pengujian validitas diskriminan, dan pengujian stabilitas dan keajegan. Selanjutnya adalah validitas prediksi atau predictive validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Validitas prediksi ini dilakukan terhadap soal-soal tes masuk. Misalnya tes bagi calon mahasiswa. Tes yang akan dikembangkan diuji cobakan kembali dan skor tes masuk dikorelasikan dengan indeks prestasi nilai semester 1 dari mahasiswa tersebut. Jadi indeks prestasi tersebut dijadikan kriteria eksternal untuk mengukur tes masuk yang akan memprediksi penampilan dari mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Ada 11 faktor yang mempengaruhi tentang validitas ini. Yang pertama adalah petunjuk yang kurang terarah. Lalu yang kedua, struktur kalimat yang terlalu berbelit-belit. Lalu yang ketiga, tingkat kesulitan dan daya pembeda. Yang keempat, analisis butir pernyataan atau pertanyaan yang tidak jelas. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah butir-butir yang tidak mampu mengukur tingkah laku. Ini juga akan mempengaruhi dari kevaliditasan. Lalu yang keenam, pernyataan atau pertanyaan yang terlalu pendek. Ini juga mempengaruhi dari validitas. Yang ketujuh, pertanyaan yang terlalu mudah. Dan yang kedelapan, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kesembilan, prosedur pengukuran. Dan yang kesepuluh, reaksi siswa. Serta yang kesebelas adalah karakteristik kelompok. Sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya dari materi yang kami sajikan, bahwasanya validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mampu mengukur secara tepat pada apa yang mau diukur atau yang akan diukur. Nah, validitas merupakan beberapa pertimbangan. Validitas merupakan pengujian yang paling mendasar dan mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.